Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Alfian Muhammad, mahasiswa program studi PJJ Informatika dari Universitas Cyber Asia. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi komunikasi data yang akan membahas analisa mendalam mengenai arsitektur protokol, kontrol tautan, multiplexing, switching, hingga teknologi transmisi digital. Untuk latar belakangnya, sebagai latar belakang tingginya kebutuhan pertukaran data secara global menuntut infrastruktur jaringan yang tidak hanya cepat, tetapi juga andal dan juga efisien. Makalah ini akan merangkum materi perkuliahan dari sesi 7 hingga sesi 14 untuk memahami fondasi teknis di balik kelancaran konektivitas digital yang kita gunakan sehari-hari. Selanjutnya ialah pembahasan kita kali ini akan difokuskan pada 5 rumusan masalah, yaitu bagaimana manajemen flow control pada lapisan data link, perbandingan efisiensi multiplexing, perbedaan arsitektur switching, transisi ke teknologi sel ATM, serta karakteristik perbandingan metode transmisi digital. Dari rumusan masalah tersebut, tujuan presentasi ini adalah untuk menganalisa efisiensi, transmisi, memahami hierarki karir pada teknik multiplexing, mengurangi arsitektur switch, membedah struktur protokol ATM beserta quality of service-nya, dan mengkaji karakteristik transmisi data secara komprehensif. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu data link control. Lapisan ini bertugas menjamin integritas data antar node untuk mencegah pengirim membajiri penerima dengan data. Digunakan mekanisme flow control. Metode yang paling efisien adalah sliding down, di mana beberapa frame bisa dikirimkan sekaligus secara kontinu untuk memaksimalkan kapasitas saluran. Selanjutnya adalah multiplexing, yaitu teknik menggabungkan beberapa kanal data ke dalam satu media fisik ke fisik. Terdapat metode FDM yang membagi spektrum frekuensi serta TDM yang membagi slot waktu, baik secara kaku pada sinkronus TDM maupun secara dinamis sesuai kebutuhan trafik pada statikal TDM. Untuk selanjutnya ialah HDLC dan struktur frame. Dalam protokol komunikasi, kita mengenal standar HDLC dari ISO. Struktur frame-nya sangat rapi, terdiri dari flag address, yaitu penyisipan bit 0 secara otomatis agar data pengguna tidak keliru dan dibaca sebagai pola flag penutup. Selanjutnya ialah infrastruktur digital carrier dan teknologi akses. Untuk infrastruktur digital carrier, dunia menggunakan dua standar utama. Standar T1 di Amerika Utara dengan kapasitas 1544 Mbps dan standar E1 di Eropa berkapasitas 2048 Mbps. Infrastruktur ini didukung oleh berbagai teknologi akses berkecepatan tinggi seperti ISDN, jaringan optik, SONET atau SDH, dan ADSL. Yang selanjutnya ialah switching network circuit versus paket. Bicara soal perutuhan jaringan, kita membandingkan circuit switching dan paket switching. Circuit switching bekerja dengan menyediakan jalur fisik eksklusif dari ujung ke ujung. Sebaliknya, paket switching jauh lebih efisien dan modern karena memecah data menjadi paket kecil dengan prinsip store and forward tanpa harus mereservasi jalur secara kaku. Selanjutnya kita akan membahas X25, ATM, and Frame Relay, arsitektur, dan QoS. Seiring evolusi jaringan WAN, protokol lawas X25 disederhanakan menjadi frame relay dengan menghilangkan kontrol error di setiap lompatan hop, sehingga menghasilkan throughput tinggi dan delay yang rendah. Setelah itu muncul teknologi ATM yang dirancang khusus untuk mentransfer data, suara, dan video secara simultan. Arsitektur sel ATM. Keunggulan utama ATM pada arsitektur selnya berbeda dengan paket data biasa. Sel ATM selalu berukuran tetap, yaitu 53 byte. Rinciannya 5 byte untuk header pendeteksi error dan routing, serta 48 byte untuk payload atau isi data. Ukuran yang seragam ini membuat pemrosesan di perangkat keras menjadi sangat-sangat cepat. Dan selanjutnya adalah ATM Adaptation Layer and kategori layanan QoS. Agar protokol luar seperti IP bisa masuk ke format ATM, digunakanlah ATM Adaptation Layer (AAL). Kehebatan ATM didukung oleh kemampuannya memfasilitasi berbagai layanan QoS, mulai dari CBR untuk laju bit constant,
VBR untuk laju yang bervariasi, hingga UBR untuk data yang tidak terlalu sensitif terhadap delay. Dan yang terakhir adalah transmisi digital beserta kesimpulannya. Sebagai penutup, perbandingan transmisi digital menunjukkan bahwa transmisi serial satu jalur jauh lebih ekonomis dan stabil untuk jarak jauh, menjadikannya standar jaringan modern. Dan untuk kesimpulannya pada presentasi kali ini, keandalan komunikasi data yang kita nikmati saat ini merupakan hasil integrasi harmonis dari arsitektur protokol, multiplexing, switching, hingga teknik transmisi fisik. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.